Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, bapak-bapak dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Ini yang putrinya belum kelihatan. Oke, lagi samper-samperan ya. Alhamdulillah setelah 3 minggu ya, 3 atau 4 minggu kita tidak bertemu, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan kita, diskusi kita tentang Al-Asma Al-Husna ya. Al-Asma Al-Husna yang sudah kita pelajari dari beberapa minggu sebelumnya ya. Nah, malam ini kita mau membahas apa sih Al-Asma Al-Husnanya? Kalau yang terakhir kemarin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, masih ingat apa Al-Asma Al-Husnanya? Al-Asma Al-Husnanya apa? Masih ingat nggak? Lupa ya? Oke. Yang maha apa? Masih ingat? Memberikan kemuliaan dan maha memberikan. Coba lawan dari kemuliaan apa? Orang yang mulia lawannya orang yang apa? Orang yang mulia dan orang yang apa lawan katanya? Nah, Ridan, Alvin. Coba apa lawan kata dari yang mulia? Orang itu mulia. Nah, sebaliknya ada juga orang yang tidak mulia. Ya, betul. Ada orang yang baik, apa lawan orang yang baik? Tidak baik, gitu ya. Wah, cerdas. Nah, oke. Yang remaja nih, ada yang spesifik nggak? Lawan dari mulia. Ini orang mulia, ini orang yang oke. Kalau al-mu'izzu, ya Saka mau menyampaikan sesuatu? Enggak. Oke. Kalau orang banyak salahnya, kemudian orang banyak salahnya, banyak menyakiti orang, terus banyak hal-hal buruk yang dia lakukan, ya kan? Maka orang itu akan menjadi di dalam masyarakat, orang itu akan menjadi apa? Mulia. Orang itu mulia kalau dia banyak kebaikannya, suka menolong orang, ramah, dan jadi orang yang dimuliakan. Tapi sebaliknya ada orang yang jahat, suka nyakitin orang dan sebagainya, maka dia orang yang hinakan. Betul. Jadi al-mu'izzu, Allah yang maha memuliakan, sebaliknya al-mudhillu, Allah yang maha menghinakan. Tentu banyak faktor-faktornya yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, berikutnya Al-Asma Al-Husna yang kita bahas pada malam hari ini adalah ini dia. Oke. As-Sami dan Al-Basir. Apa itu As-Sami? Apa itu Al-Basir? Ya kan? Nah, ini dia. Oke.
Jadi tadi ada apa namanya? Ada sesuatu nggak? Yang ada yang terdengar nggak? Kalian mendengar sesuatu tidak? Mendengar sesuatu tidak? Ya, dengar. Oke. Nah, karena slide ini tadi disisipin bunyi-bunyian, ya, maka kita mendengarnya. Di nomor 1 itu yang disisipin dengan bunyi-bunyian. Tadi ada instrumen musik. Lalu yang di nomor 2 sebetulnya juga ada sisipan musiknya. Tapi kalau kita klik tidak bisa terdengar karena musiknya itu volumenya dinolkan. Oke? Jadi kalau kalian play musik, volumenya dinolkan, sebetulnya ada musiknya enggak? Ada, tapi terdengar atau tidak? Kenapa tidak terdengar? Karena volumenya dinolkan. Jadi keberadaannya jadi tidak terdengar karena volumenya dinolkan. Oke, gitu ya. Lanjut. Nomor 3. Bisa terlihat gambar apa itu? Gambar apa? Iya, ada gunung, ada pohon, ada danau, ada sawah mungkin di situ sebelah sana gitu ya. Nah, pemandangan. Bisa terlihat tidak? Bisa. Nah, sekarang yang nomor 4. Di balik buletan hitam itu sebetulnya ada gambar yang sama. Oke. Tapi sengaja Bapak tutupi dengan hitam menjadi tidak terlihat. Oke. Sebetulnya di belakang buletan hitam itu ada gambarnya atau tidak? Ada. Menjadi tidak terlihat karena ditutupi. Nah, maka yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sifat Allah yang yang mencakup 2 hal ini. Sesuatu yang terdengar oleh kita atau sesuatu yang tidak terdengar oleh kita, atau sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat oleh kita. Maka Allah punya kualitas, Allah punya al-asma'ul husna, Allah punya nama yang baik, ya, yang kemudian disebut dengan As-Sami dan Al-Basir. Allah yang Maha As-Sami, apa Sami? Yang Maha mendengar. Nah, nih, para ulama mendefinisikan atau menjelaskan diantaranya ya, tentu banyak penjelasan Allah Maha mendengar. Di antaranya adalah Allah Maha mendengar apapun, dari yang paling lembut bahkan yang tidak terdengar hingga yang paling bising dan memakan telinga, yang harus digaris bawahi, tanpa alat atau media. Oke. Jadi yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, nih kalau kita kembali ke tadi nih, ya kan? Oke. Kalau kita kembali ke slide yang tadi, ya, kira-kira meskipun volumenya dinolkan, Allah bisa mendengar atau tidak? Bisa. Jangankan yang volumenya dinolkan. Nih, Dava sedang menopang Daguna. Pasti di hatinya Dava sedang mengatakan sesuatu. Terlintas sesuatu. Ya kan? Yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Ya. Salman yang jauh nggak mungkin kedengaran. Saka juga nggak dengar. Yang Rif'at di belakangnya saja nggak bisa mendengar apa yang terdetik dalam hatinya Dava. Coba Rif'at bisa menebak nggak apa yang terdetik dalam hati Dava ketika menopang dagu seperti ini? Coba tebak. Ya, tebak aja, nggak apa-apa. Tebak apa kira-kira? Satu aja sebutkan. Apa coba?
Apa? Lapar. Oke, saya tanya, Dava, betul nggak ketika kamu nebang? Salah kan? Salah. Itu artinya kita tidak bisa membaca yang di dalam hati seseorang. Nah, tidak demikian dengan Allah. Allah mendengar yang bisa kita dengar. Allah juga bisa mendengar yang tidak bisa kita dengar, termasuk yang terdetik dalam hati seseorang. Itulah mengapa, ya, sesuatu amal yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya wah, dilakukan oleh seseorang, wah ini orang hebat banget tuh. Luar biasa orang ini. Ini masjid nih, kalau bukan karena orang itu, nggak akan bisa semegah ini, gitu ya. Orang itu sudah melakukan banyak hal, ya, untuk bisa membuat masjid ini misalnya megah, ya. Tapi ternyata, oke. Aduh, ini kalau dalam main catur namanya apa coba? Hilang. Kalau dalam catur namanya apa hilang? Apa? Dalam main catur namanya apa itu? Bergeser. Namanya apa? Nggak pernah main catur nggak? Pernah. Apa namanya berarti? Yang bergeser, pindah tempat. Yang ke samping. Rajanya pindah ke samping, apa namanya? Hah? Iya. Ya, yang putra geser lukir namanya. Tahu lukir nggak? Nah, betul ya, lukir ya. Karena yang putri, remaja yang putrinya sudah ada di belakang. Ayo silakan maju ke depan. Nah, alhamdulillah. Wah, banyak juga ya. Oke. Itulah mengapa bahkan ketika seseorang yang kelihatannya sudah melakukan banyak hal, lalu kita menilainya sebagai sesuatu yang wah orang itu hebat banget, orang itu soleh banget, orang dan sebagainya. Tapi ketika bisikan hatinya ternyata meniatkan yang lain, ya, ternyata dia berbuat ini, berbuat itu, bersedekah ini, bersedekah itu, meramaikan ini, meramaikan itu, niatnya satu, misalnya ya, untuk dapat popularitas. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mencoret, mencoret pahala dari yang dia lakukan. Karena Allah bisa mendengar yang terdetik di dalam hati. Itu ya. Jadi lagi, jangankan volume yang dinolkan, yang terdetik dalam hati saja Allah bisa mendengar. Ya kan? Dan Allah mendengar, yang memekakkan telinga. Coba, yang bisa didengar manusia, Bapak lupa ya, itu dari sekian desibel ke sekian desibel, ya kan? Sehingga kalau sudah di atas itu, saking kerasnya, maka kita tidak bisa mendengar karena sudah di range-nya itu sudah di atas range, ya, di atas tingkatan yang bisa kita dengar. Tapi semua itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengarnya itu tanpa media. Kalau kita mendengar Ridan, kita mendengar dengan apa Ridan? Telinga. Telinga Ridan bagus masih? Masih bagus, alhamdulillah. Oke. Ada yang karena sesuatu, mungkin karena kecelakaan atau apa itu, dia harus pakai alat bantu dengar. Oke. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar tanpa harus ada alat, tanpa harus media. Karena kalau ada media, ya, ada alat, nah berarti Allah tidak berkuasa, Allah tidak maha segala-galanya, gitu ya. Sehingga Allah mendengar tanpa media. Ini adalah definisi di antara sekian banyak definisi tentang as-sami', gitu ya. Nah, ada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. Nah, ini dia.
Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dia yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi di pojok sana, nih ada yang ngobrol, misalnya yang putri, ya kan? Ini yang sini nggak mendengar, tapi Allah mendengar. Nah, gitu ya. Karena disebutkan tidak ada 5 orang. Kalau ayat sebelumnya itu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Jadi kalau ada 3 orang yang lagi ngobrol, Allah menjadi yang keempat. Maksudnya Allah yang mendengar. Ada 5 orang yang ngobrol, Allah menjadi keenamnya. Artinya Allah yang mendengar. Yang mau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit, Allah pasti mendengar. Ya, sehingga itu menjadi dalil bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar segala sesuatu. Oke? Nah, itu Allah As-Sami'. Nah, sekarang Allah Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu lahir dan batinnya. Nah, ini dia. Allah menyaksikan segala sesuatu lahir dan batinnya. Coba nih siapa ya? Rio. Nah, Rio nih. Saka, Rio itu ganteng apa enggak Saka? Ganteng. Yakin? Yakin ya? Oke, baik. Rio, bener nggak kamu dibilang ganteng sama Saka? Betul nggak? Betul nggak? Iya, alhamdulillah. Oke ya. Baik, semua yang di sini ya pasti ganteng ya. Semua yang di belakang sana semuanya cantik. Coba, kenapa kalian mendefinisikan bahwa si A itu ganteng dan si B itu cantik? Gibran itu meskipun dia tadi diam aja itu ganteng juga, ya kan? Dari tadi diam aja gitu kan, wajah senyumnya mahal, agak mahal kalau Gibran. Tapi ganteng. Yang di belakang pada nggak kelihatan, yang putri ini ya. Oke. Kalau Aska hampir nggak pernah absen dari awal, jadi insya Allah Bapak sangat hafal dengan Aska, gitu ya. Aska cantik. Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang itu kelihatan cantik? Coba Dava, coba lihat Dava. Dava melihat temennya yang perempuan cantik, melihat temennya yang laki-laki itu ganteng. Coba, apa yang membuat kok jadi kelihatan ganteng? Coba Dava, apa Dava? Ya, menurut Dava. Apa coba? Enak dipandang. Bagus jawabannya. Karena enak dipandang, maka kita mendefinisikan sebagai ganteng. Kenapa enak dipandang? Karena pandangan kita mentok di mana? Mentok di kulit, betul nggak? Ya kan? Coba bayangkan nih, Dava, ya kan? Karena enak dipandang, karena pandangan kita terhalang oleh kulit. Yang bisa menjawab. Wah, alhamdulillah. Wah, ini tadi hadiahnya. Siap-siap bagi yang bisa menjawab ya. Oke. Terima kasih Mas Muhajir. Tadi sekali lagi Bapak ambil jawaban si Dava bahwa kita bisa melihat, bisa menilai dia cantik atau ganteng karena enak dilihat. Kenapa kelihatan enak dilihat? Karena pandangan kita mentok kepada kulit. Sekarang Alvin, misalnya nih si Rio yang ganteng ini, misalnya ya, misalnya Rio yang ganteng ini kulitnya dikelupas. Ya kan? Kulit sama dagingnya yang tadi kelihatan bagus itu dikelupas. Maka tinggal kelihatan apanya? Tinggal kelihatan apa? Coba, kalau ini nih, ini tulang ini mau dikelupas gitu kan, semuanya kepala, kelihatan apa? Ini loh tulang yang bentuk namanya apa coba? Apa? Tengkorak. Ya enggak? Di balik kulit yang ganteng ini, yang bagus ini ada apa? Tengkorak.
Dava berubah pikiran nggak ketika yang kamu tadi sebut ganteng atau cantik, kemudian Bapak kelupas misalnya, berubah pikiran nggak? Berubah. Oh masih? Apa? Oh bisa jadi berubah. Oke. Sama. Karena pandangan kita mentok hanya di kulit, maka kita bisa salah menilai. Ini apa nih, si Salman sama Gilang ini apa teman dekat banget nggak? Nggak tahu, biasa aja berarti. Yang kamu di antara 5 ini yang datang barusan siapa namanya, maaf? Yang paling ujung? Oh ya Farel. Nah Farel, oke. Kalau di antara dari mulai Farel sampai Gilang ini siapa yang paling dekat? Farel ya, oke, baik. Jadi kamu sangat menghormati Farel, betul nggak? Maksudnya respect, kemudian ya karena dekat gitu ya. Nah, terus tiba-tiba oleh Allah nih misalnya ya oleh Allah, Salman diberikan, dibukakan pendengaran, sehingga ada sekian detik atau sekian menit Salman bisa mendengar apa yang terdetik dalam hatinya Farel. Apa yang terdetik dalam hatinya Farel? Ya, ternyata Farel ngomongin yang jelek-jelek tentang kamu. Ya kan? Jadi buka kartu kamu. Tapi dalam hati sih gitu kan. Jadi kelihatannya ngobrol aja enak. Tapi dalam hatinya Farel itu, dasar lu dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak diucapkan. Suatu saat Allah bukakan sehingga kamu kayak mendengar apa yang betul-betul terdetik dalam hati Farel. Berubah nggak pikiran kamu tentang Farel? Bisa jadi berubah. Yang tadinya kayaknya wah ini bestie banget gitu kan, tapi karena ternyata dia ngomongin saya begini gitu kan, maka bisa jadi, dan itu kemungkinan besar penilaian kamu kepada Farel akan berubah. Ya, itu karena sama tadi ya, kalau tadi mendengar sekarang melihat. Karena apa? Pandangan kita terhalang oleh sesuatu. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangannya itu tidak terhalang oleh apapun. Nih kalau dalam bahasa para ulama zaman dahulu, untuk bisa membuat apa istilahnya? Kalau zaman dulu kan belum ada wacana yang luar angkasa, yang galaksi, yang mana besar-besar, yang kecil, atom yang kecil-kecil enggak, artinya wacana itu belum ada. Sehingga untuk menggambarkan yang paling kecil apa? Apa yang tersembunyi di dasar laut. Jadi para ulama zaman dulu ya, ketika mengatakan sesuatu yang kecil dan tersembunyi, yang bisa digambarkan wacana waktu itu adalah sesuatu yang ada di dasar laut. Itu saja Allah bisa melihat. Kalau kita bawa ke wacana sekarang, berarti apa yang paling kecil? Kalau ini kan ulama zaman dulu, sesuatu yang di dasar laut. Nah, yang kalau dalam zaman kita ini, dalam era kita ini, apa yang paling kecil? Apa yang paling kecil? Yang kita mata telanjang, mata terbuka gini, nggak bisa melihat. Semut. Kalau semut, kita masih bisa melihat. Udara, ya udara tidak bisa dilihat ya, oke. Apalagi yang lebih kecil dari itu, yang apa? Kalau debu masih mungkin ya, apalagi kalau debunya numpuk banyak. Coba bagian terkecil dari satu benda namanya apa? Partikel terkecil dari sebuah benda. Nah, yang putri ini ada yang tahu nggak? Partikel atau bagian terkecil dari sebuah benda namanya atom. Betul. Nah, yang belakang itu cerdas ya. Nah, karena zaman dulu, zaman ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali ini belum ada istilahnya itu wacana atau istilahnya penemuan tentang atom, maka untuk menggambarkan yang paling kecil adalah sesuatu yang ada di dasar lautan. Nah, kalau zaman sekarang, atom sekarang bisa dilihat dengan mikroskop yang sekian juta kali kelipatan pembesarannya. Tapi ada juga nanti yang lebih kecil. Kita nggak tahu, ada yang lebih kecil lagi dari atom yang belum kita temukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihatnya. Gitu ya. Nah, sama dengan Al-Sami' tadi, ketika Allah Maha melihat, Allah tidak memerlukan
alat. Ini hebat-hebat nih yang remaja belum ada yang pakai kacamata. Ada nggak yang pakai kacamata ini? Belum ada ya? Alhamdulillah, berarti matanya sehat semua. Yang putri juga nggak ada yang pakai kacamata ya? Ada nggak yang pakai kacamata? Nggak ada ya? Oke, berarti alhamdulillah semuanya bisa melihat dengan baik. Tapi nanti ketika mungkin karena pola makan yang nggak bagus atau pola hidup yang nggak sehat atau terlalu screening ya, maksudnya terlalu banyak melihat layar, maka kemudian matanya jadi kurang bagus melihat, maka perlu alat. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan alat atau media. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103, Dia Allah tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Maksudnya kita manusia, makhluk semuanya tidak bisa melihat Allah. Sementara sedang Dia Allah dapat melihat segala yang kelihatan. Ya, Allah bisa melihat apapun ya. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha detil, maha halus. Jadi barang-barang yang kecil semuanya itu ya, yang tidak dilihat oleh apa nih, teleskop atau mikroskop apapun ya, Allah bisa melihatnya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan tentang As-Sami dan Al-Basir. Sekarang perbedaannya. Tentu kita sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk juga punya penglihatan, untuk juga punya pendengaran. Ya kan? Tapi penglihatan kita dan pendengaran Allah tentu sangat berbeda. Perbedaan yang pertama adalah dalam segi jangkauan. Ya kan? Kalau tadi Bapak sampaikan, kita hanya bisa mendengar yang dari desibel sekian sampai desibel sekian. Rentangnya hanya itu. Di bawah atau di atas itu kita tidak bisa mendengar. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tidak bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, dari segi jangkauan. Sama dengan yang dilihat. Allah bisa melihat apapun. Ya, dari yang kecil, terkecil, terbesar, terhalangi atau semua Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Sementara kita ya, jangkauan kita terbatas. Oke. Kalau lagi berkendaraan lalu hujan deras, ada nggak yang nekat melaju dengan kecepatan yang tinggi? Kalau nekat berarti dia cari masalah. Betul. Bukan saja karena bahaya jalanan licin dan sebagainya, katakanlah jalanannya aman misalnya ya, tolnya bagus dan kalau turun hujan sekian detik ya, sepersekian detik airnya langsung bersih misalnya, langsung kering ya. Bahaya dari turun hujan itu yang di mobil mungkin bisa aman, tapi air yang turun terlalu deras itu menjadi penghalang seseorang bisa melihat dengan jelas ke depan. Sehingga ya, kalau betul ada orang yang nekat, itu namanya cari masalah. Artinya jangkauan penglihatan kita juga terbatas. Yang kedua, media. Ya, kita mendengar dan kita melihat karena ada medianya, ada alatnya. Oke. Saka bisa mendengar nggak? Coba, dari sekarang bunyi-bunyian yang ada, apa yang Saka coba dengar? Salah satunya, sebutkan. Bunyi apa coba? Bunyi udara yang keluar dari mana? Kipas angin. Oke, ya masih bagus berarti ya. Karena kalau seandainya suara kipas nggak terdengar, berarti ada masalah nih. Oke. Siapa nih? Yang putri deh. Sebelah kanannya Azka siapa?
Siapa? Zia. Nah, ini kalau lagi buka masker jadi agak Zia, coba selain suara tadi, selain suara angin yang dari kipas angin, apalagi yang Zia dengarkan? Jangkrik. Oh iya. Dengar jangkrik nggak, Ridan? Jengketnya? Oke, berarti betul. Suara jangkrik. Nah, tapi yang didengar oleh Saka bisa mendengar suara angin, kemudian Zia bisa mendengar suara jangkrik karena punya apa? Telinga. Kalau nggak punya telinga, nggak bisa dengar. Artinya kita butuh media. Dan yang terakhir, keberlangsungan. Oke. Waktu masih remaja kayak gini, pendengaran kalian, penglihatan kalian masih bagus. Ya kan? Tapi tunggu 80 tahun ke depan, bagi yang umurnya sampai 80 tahun. Ya. Kenapa? Kalau sudah 80 tahun atau di atasnya, kira-kira kualitas pendengaran dan penglihatannya sama nggak dengan remaja kalian seperti ini? Pasti beda. Artinya kualitasnya menurun. Sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, kualitas pendengaran dan penglihatannya tidak pernah berkurang. Ya. Meskipun sudah usia alam ini semakin tua dan sebagainya, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala akan tetap abadi. Nah, itu perbedaan antara Al-Basir, Allah yang maha Al-Melihat, Al-Sami, Allah mendengar, dengan kita sebagai makhluknya diberi sedikit pendengaran dan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini saatnya saya membagikan beng-beng dan kalpa. Oke, ya. Maka hikmahnya, ya, karena kita hikmah dari kita mendengarkan dan melihat apa yang diteladankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Asmaul Husna, maka dari saya boleh duduk sini. Maka satu, kita harus mendengar dan melihat hanya yang baik saja. Coba yakin nggak bahwa Allah itu maha baik, Alvin? Betul? Yakin ya? Oke. Syifa, ada Syifa? Nggak ada. Kakaknya Syifa siapa ini? Oh, nggak ada ya? Oke, Bapak, saya lupa. Oke, baik. Karena Allah maha baik, kita teladani dengan mendengar dan melihat yang baik-baik saja. Oke? Coba sebutkan salah satu yang tidak baik, yang tidak boleh kalian lihat. Ayo, satu, angkat kaki, angkat tangan. Sesuatu ya, Dafa, apa Dafa? Melihat aurat, satu aja. Oke, Dafa, silakan ke depan. Pilih mana? Kalpa atau enggak? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa, nanti diambil belakangan. Apa? Mau ini apa ini? Yang hijau apa yang merah? Yang biru ya. Oh ya, kok hijau, maaf saya bapak salah. Nih, punya Dafa ya. Oke, baik. Satu, Dafa melihat yang tidak baik adalah melihat aurat, ya. Jangan sampai dilakukan. Oke. Yang kedua, apa yang tidak baik kita lihat? Silahkan, selain Dafa. Angkat tangan. Ayo, kita nggak boleh melihat apa yang tidak baik. Ya, silakan. Siapa namanya? Oh, enggak. Masa cuma aurat doang yang nggak boleh dilihat? Hah? Ayo, ya, siapa mau yang merah sama yang biru? Cepat. Saka, kamu nggak boleh lihat apa, Saka? Yang tidak baik untuk dilihat. Ya, oke. Oke, Saka mau yang biru apa yang merah? Yang merah. Oke, ini punya Saka, ya.
Oke, selain yang berhubungan dengan aurat yang tidak seharusnya, ya, apalagi yang tidak boleh dilihat. Ayo, apalagi? Masa itu doang? Ah, itu sama, masih sama. Masih sama, ya, masih sama. Apalagi? Ayo. Yang tidak baik apa? Kita yang tidak boleh melihat yang tidak baik apa? Contohnya, tadi sudah apa namanya, saka udah, dafa udah. Yang selain itu ada lagi nggak? Ya sama, masih fokusnya itu. Ada nggak? Ada lagi nggak? Ya, silahkan. Apa? Privacy orang lain, betul. Yang suka ngintip-ngintip HP orang lain, nah, betul ya. Apa namanya? Rifat mau pilih yang merah apa yang biru? Merah ya. Ya, ini punya Rifat nih ya. Jadi Saka, Rifat dan Dafa. Bagus. Yang Putri belum ada wakilnya nih. Ada lagi nggak? Melihat ajaran yang tidak baik. Maksudnya contohnya gimana? Melihat ajaran yang tidak baik. Bagus. Menendang. Menendang. Oke, baik. Itu juga nggak baik ya. Tapi Bapak fokuskan melihat sesuatu yang tidak baik. Tadi satu berhubungan dengan aurat ya. Yang kedua privasi orang lain. Yang ketiga apa lagi? Melihat loh, melihat. Oke. Ya. Ada lagi? Oke, Bapak kasih clue. Bapak kasih clue. Yang biasa di HP apa? Yang biasa kalian di HP apa? Hah? Ada YouTube. Oke. Di YouTube selain yang tidak baik, selain yang berhubungan dengan aurat, apa lagi? Di YouTube ya apa? Yang tidak bermanfaat. Betul, tayangan-tayangan ya. Kita abaikan yang aurat. Tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Banyak nggak? Banyak banget. Di media sosial ya. Oke, Gilang pilih mana Gilang? Merah apa biru? Biru. Oke, berarti Gilang sama Dafa yang biru. Oke. Nah, sekarang yang Putri nampaknya lebih senang hal yang mendengar. Nah, sekarang hal yang tidak baik didengar apa? Coba Putri contohnya. Ayo cepat yang Putri. Yang tidak baik didengar, kita kasih kesempatan kepada yang Putri. Ayo, siapa angkat tangan? Contoh yang tidak, ya silakan. Siapa namanya? Maaf, Bapak lupa. Siapa namanya? Adisti, betul, Adisti, Bapak lupa. Oke, Adisti. Apa yang tidak baik kita dengar, Adisti? Gibah. Terus 100 untuk Adisti ya. Oke, Adisti mau yang merah apa yang biru? Yang biru. Oke, ini Adisti ya. Oke. Gibah. Jadi jangankan kita ikut-ikutan, oke? Jangankan kita ikut-ikutan, mendengar saja itu sudah tidak boleh. Jadi kalau ada teman kalian lagi ngibahin, apa yang kita lakukan harusnya? Kalau diam kemudian mendengarkan juga.
Apa yang kita lakukan? Salman. Menjauhi. Ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari menjauhi apa? Mengingatkan. Oke. Salman, mau yang merah apa yang biru, Salman? Merah. Oke. Ya. Bagus. Yang udah Isa belum? Belum kan ya? Ayo, apalagi yang putri, yang tidak baik yang kita yang tidak boleh kita dengar selain gibah. Kata-kata kasar, betul, ya. Saka dapat hadiah juga ya. Mau yang merah apa yang biru, Saka? Merah. Tadi merah apa biru tadi? Biru. Oke, baik. Yang putri lagi, ayo yang putri. Selain gibah dan kata-kata yang kasar, apa lagi? Jadi ingat ya, ke teman nggak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Contoh kata-kata yang kasar gimana? Nih, ini yang ini, Cinar ya, yang sekarang sudah istilahnya sudah jadi maklum ya, sudah kayak jadi maklum nih. Tapi kalau Bapak sarankan, sudah jangan diikuti. Itu karena mungkin sebagian kalian atau sebelumnya itu di game-game ya. Kalau misalnya lagi nonton game itu terus, apalagi game yang direkam. Jadi ada orang main game terus direkam di YouTube gitu kan. Nah, zaman pandemi membuat orang suka bergadget. Coba perkataan mohon maaf nih, cuk. Betul nggak? Sering nggak ngomong ini, cuk, mana cuk, gitu. Itu sebelum pandemi belum pernah kita dengar kan, bapak-bapak, anak-anak ngomong cuk, gitu kan. Tapi sekarang itu enteng banget, cuk. Ya, kalau bapak mulai saran, itu potongan kata-kata yang kasar. Sehingga, kalau bisa jangan diucapkan lagi. Apalagi yang lebih lengkap, misalnya nama binatang. Dasar anj, misalnya gitu. Jangan ya. Oke. Kata-kata yang kasar. Apalagi yang putri nih. Ayo, yang putri apa lagi? Ada lagi? Oke. Ada nggak lagu-lagu yang liriknya itu menyesatkan? Banyak ya? Oke, banyak banget. Kalian tapi suka dengerin nggak? Nggak ya? Jangan ya. Jadi kalau ada lagu, nah termasuk yang membaca tadi ya, yang melihat, maksud Bapak tadi mengarah kepada buku. Jadi buku-buku yang menyesatkan juga jangan dilihat, jangan dibaca. Sama dengan lagu-lagu atau apapun yang menyesatkan, yang liriknya itu membuat kita malah jauh dari Allah, itu ditinggalkan. Oke, baik. Ini masih banyak ya, dan waktu isanya sudah datang, masih banyak hadiahnya. Tapi nggak cukup ya. Kalau satu-satu nggak cukup, sehingga nanti dibagi aja deh. Ya, ini ada 8, jadi yang putri tadi karena dapat sedikit, putri ada 5 lagi. Jadi tadi yang dapat Adisti ya. Siapa yang Adisti? Adisti boleh pilih 5 orang yang dapetin atau bagi bareng-bareng ya, Adisti ya. Oke, sementara yang 3 lagi, karena Dava tadi yang pertama yang menjawab, Dava juga punya privilege untuk membagikan yang 3-nya untuk yang laki-laki ya. Ya, 3 teman silahkan pilih nanti setelah kamu ngambil ya. Oke, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, waktu Isya sudah datang. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung akhir dari pembahasan tentang As-Sami dan Al-Basir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat sekali lagi, kita hanya mendengar, hanya melihat yang baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.